YouTube channel. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Hai, Siapa nih? Dokter boleh perkenalkan diri? saya Doktif. Doktif. Jadi ada YouTube channel juga, Dokter. Hello Doktif. Oh, hello Doktif. Jadi Doktif ini adalah dokter Tiffany Chang, dokter estetik di Porta Porta Beauty Beauty Clinic. Jadi hari ini aku tuh pengen tanya-tanya banyak banget pertanyaan yang teman-teman aku, terus aku baca di komen-komen tentang kecantikan seputar kulit dan juga kecantikan wanita deh. Jadi pertanyaannya yang paling sering aku denger itu adalah kayak mereka tuh kebingungan ngebedain antara pemakaian filler atau botox. Jadi jujur aja dok, orang awam yang nggak terlalu pernah denger atau ngerasain perawatan di klinik kecantikan tuh kebingungan nih, kayak tabu banget itu botox cuman buat artis-artis Hollywood gitu. Coba dok, apa bedanya filler dan botox? Oke, kalau botox dan filler sendiri itu adalah tindakan yang tanpa operasi ya, non invasif jadi kita bilangnya. Jadi ringan aja bisa dilakukan di klinik dan cepat gitu, dan minimal efek samping. Nah, botox dan filler sendiri punya penggunaan yang berbeda. Jadi botox itu adalah fungsinya adalah mengurangi kerutan, terutama kerutan yang terjadi kalau kita bergerak. Contohnya kalau kalian senyum terus ada kerutan di samping mata. Ini Nah, ini kalau ngerenyit ada kerutan di antara alis kayak gitu. Ini saya buat harus dibotox sini. Nah, itu adalah fungsinya botox. Sedangkan kalau filler itu adalah seperti namanya, itu ada fungsinya adalah mengisi. Fill ya. Ya. Oke. Jadi untuk area-area yang mungkin kehilangan volume, terutama kalau misalnya kita aging atau penuaan, contohnya kayak di pipi, kayak gitu, itu bisa dilakukan filler. Atau misalnya kita punya kekurangan volume di area dagu, terutama orang Asia ya. Indonesia nih ya, Indonesia kan terutama di Asia ya. Biasanya memang kita tuh punya genetik volumenya tuh agak kurang di area dagu, makanya filler dagu tuh cukup populer di Indonesia gitu. Karena kita mau mengisi volume dan juga menyeimbangkan bentuk wajah dari pasien kita gitu. Nah, biasanya orang tuh tahu kayaknya dagu tuh cuma buat di V-shape gitu loh dok. Padahal kemarin aku di fillerin sama dokter, dagunya ditambahin bagian depan. Nah, itu fungsinya buat apa nih? Supaya yang lain tuh pada tahu dagu itu tidak harus panjang aja, tapi seksi. Oke, jadi sebenarnya filler dagu tuh bukan cuma sekedar untuk V-shape aja ya penampilan. Pokoknya sekarang lagi tren dagunya panjang, lancip, kita ngelakuin kayak gitu, dan sebagai dokter kita ngelakuin juga. Tapi sebenarnya filler dagu itu bisa aja kalian tuh butuh untuk lakukan filler dagu. Biasanya ini bisa kalian lakukan di rumah untuk melihat gitu. Contohin aja ya. Jadi kalau secara dagunya bisa kelakuin di rumah. secara cepat kalau kalian pengen nilai kalian butuh nggak filler dagu atau enggak, itu adalah pertama adalah lihat dari tampak depan. Dari tampak depan kita tampak depan nih. Kita bagi wajah pasien, wajah kita jadi 3 bagian. Jadi alis ke atas sampai ujung rambut, terus juga alis ke hidung bawah. Dari hidung bawah ke ujung dagu kalian yang paling bawah. Itu yang pengen kita capai adalah 3 bagian yang sama besar, jadi sepertiga, dan sepertiga. Jadi kalau kalian lihat di sini untuk Cek Kristi itu cukup seimbang ya. Nah, itu kita udah pernah lakukan filler dagu. Nah, setelah itu kalian bisa nilai yang kedua, itu adalah tanpa samping 90 derajat. Ini yang gampang aja di rumah ya. Miring ya? 90 derajat, berarti hadap sini, tahu nggak? Nah, itu kalian harus nilai dari ujung hidung kalian, tip hidung kalian ke dagu. Nah, kalau misalnya ketika kalian tarik garis lurus, itu ya, betul. Kalian menyentuh area bibir kalian, berarti dagu kalian butuh sedikit volume di area depan. Oh, karena itu dokter tambahin kemarin? Yes. Sedangkan kalau yang tadi dilihat dari depan, itu kalian untuk menilai apakah butuh volume di bagian bawah, jadi untuk memanjangkan. Sedangkan kalau dari samping kita nilai itu adalah untuk memberikan proporsi seimbang kalau kita lihat muka dari samping. Jadi kita nggak cuma nilai muka itu cuma di foto depan aja, karena kan muka kita 4D ya kayak gitu. Jadi semua angle itu harus
sempurna. Kayak lagunya, Iya. sempurna. 9 lah ya, 10 punya Tuhan ya. Oke. Nah, ada salah satu pertanyaan dari temanku juga, karena IPL, Hair Removal, dan Brightening Laser buat di Forta itu salah satu bestseller. Jadi terutama kayak misalnya semua area berbulu deh bisa kita hilangin bulu-bulunya, ketiak, kaki bawah, dan aku juga customer Forta sendiri ya, aku juga pemakai PLBL. Nah, pertama itu tuh permanen apa enggak pertanyaannya, dan apakah itu aman? Nah, Oke. Jadi kalau untuk permanen atau tidak, jadi untuk IPL yang dilakukan di Forta itu hasilnya permanen selama kalian mengikuti peraturannya kayak gitu. Memang harus rutin dan sampai tuntas. Gitu. Nah, untuk keamanan, sudah pasti keamanan itu pasti kita jaga, terutama di Forta Beauty Clinic, karena kita juga tidak pengennya pasien itu berjangka panjang ya, tidak cuma sementara. Jadi kita pasti menjaga keamanannya. Karena kita juga mengatur intensitas, terus juga kita mengatur frekuensi kapan kalian pasti datang, nggak bisa asal cepet datang aja, misalnya hari ini baru ngerjain, besok datang ngerjain lagi, itu nggak bisa, jadi memang ada aturannya gitu. jadi gitu ya dok ya. Nah, pertanyaan favorit nih sebenarnya tentang hidung. Oke. Hidung. Jadi kalau misalnya hidung pesek itu permanen. Oh no. Enggak. Canda aku. Kalau misalnya hidung, ya ampun, semua wanita di Indonesia yang aku kenal pengen hidungnya tuh mancung. Mungkin karena definisi kecantikan di Indonesia kan adalah hidung mancung. Putih, Ya? hidung mancung gitu ya. Iya, kulitnya Mulus, harus putih ya. V-shape gitu. Iya, V-shape, bener-bener satu standar kan. Nah, hidung mancung sebenarnya kan di Forta tuh ada benang. Pertama itu aman kah? Dan kedua itu permanen atau enggak? Oke. Kalau untuk tindakan di klinik itu sebenarnya sampai sekarang ini kita tidak mengusung kata permanen sih. Kecuali mungkin tadi yang hair removal ya. Karena kita belajar dari pengalaman yang sebelumnya, mungkin kalian sering dengar itu kayak silikon zaman dulu itu adalah filler permanen. Tidak, kita selama beberapa tahun belakangan ini itu banyak banget riset ataupun penelitian tentang hal itu. Karena muka kita berubah setiap 2-3 tahun, makanya barang-barang yang permanen tuh udah nggak laku lagi. Karena saat ini misalnya kamu butuhnya di area pipi atas misalnya kayak gitu. Setelah 2-3 tahun itu berubah, kamu butuhnya di area lain kayak gitu. Jadi untuk hal yang permanen itu tidak terlalu disarankan, terutama tindakan di klinik. Jadi kalau untuk benang itu tergantung bahan benangnya sendiri. Ada yang tahannya 4-6 bulan, ada yang sampai 2 tahun kayak gitu. Untuk keamanan menurut aku termasuk yang cukup aman karena benang itu bentuknya lurus. Mungkin kalau kalian takut miring atau segala macam itu sebenarnya bisa ditanggulangi dengan penanganan yang baik dan benar kayak gitu. Dan juga komplikasi itu bisa semuanya ditangani. Puji Tuhan aku lihat hasil-hasil dari Forta, boleh lihat deh before after kita oke semua ya dok ya. Ini hasil transformasi nih, sudah buku price di sini aku cobain. Terus pertanyaan terakhir nih buat dokter. Oke. Sebenarnya kan banyak sekarang skincare Indonesia tuh udah naik daun banget ya semenjak COVID ya. Sebenarnya perlu nggak sih treatment ke klinik, karena juga kita lihat sendiri tips glowing di rumah atau tips hidung mancung 5 menit deh kayak gitu. Perlu nggak? Ngapain orang tuh ngabisin uang lebih kayak gitu buat ke klinik kecantikan? Benefitnya apa? Oke, perlu atau tidak? Kalau aku jawab pasti perlu ya, kayak gitu ya. Asik. Bukan dokter ini. bukan cuma mengiklankan, tapi ini juga untuk membuka kesadaran kalian kayak gitu, karena sebenarnya semuanya itu saling membantu. Makanan kalian di rumah itu membantu. Oh ya, makanan juga membantu ya? Skincare yang kalian gunakan juga membantu. Minum air putih minimal berapa liter dokter sehari? 2-3 liter, tergantung sama kegiatan. Jadi makanan terus juga skincare itu membantu karena itu melindungi juga kulit kalian dari polusi yang kalian alami, radikal bebas, UV kayak gitu. Nah, sedangkan klinik kecantikan itu memberikan pelayanan yang lebih lagi karena kita bisa mengatasin apa yang ada di dalam kayak gitu. Forta memberi lebih lagi.
eyeliner nggak bercanda. punya keuntungan lebih karena kita punya alat yang bisa menjangkau kulit lebih dalam, kita punya treatment yang bisa mengatasi keluhan kalian sekarang. Misalnya kalian punya acne, kita punya obat yang lebih paten kayak gitu. Terus kalian punya flek juga kita bisa atasi dengan lebih cepat dibanding dengan skincare aja. Tapi bukan berarti setelah tindakan kalian tidak merawat di rumah, itu udah pasti kita pelengkap. Jadi tapi saling pelengkap yang support lebih ini ya yes. dok ya. Jadi bukan gimmick Ekosistem aja, kali ya, ekosistem. Oke, wow, dokter deep banget analoginya, terlalu dalam ini. Jadi bukan gimmick aja, kita bayar uang itu pasti untuk saling melengkapin sama treatment kita di rumah. Betul, karena semua ada kapasitasnya kayak gitu. Termasuk bahkan makanan sama minuman dari menurut dokter. Makanan punya kapasitasnya, dia akan menutrisi dari dalam, tapi dia tidak bisa melindungi kulit kita dari misalnya matahari kayak gitu, walaupun makanan sebagus apapun gitu. Makanya ada tambahan dari skincare kayak gitu. Penuaan juga terjadi kayak gitu, makanya tindakan ataupun kebiasaan kita kayak sering renyit atau cemberut kayak itu bikin kerutan, ya butuh botox kayak gitu. Skincare nggak cukup. Oh no. Bahkan aku ingat kemarin dokter tuh baru tunjukin foto beda nafas lewat hidung dan mulut. Belum keluar ya? Belum keluar, ini spill. Jadi memang bahkan nafas saja Yes, pengaruh. betul. Jadi ada kebiasaan nanti mungkin akan keluar, jangan lupa ya. Oh dia nggak mau. Jadi aku bocorin. terpaksa bikin kontennya. Jangan lupa di subscribe di channelnya Hello Doktif dan juga Halo, Instagram Doktif. aku @drtiffanychang. Oke. Gitu. Jadi kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari itu bisa bahkan merubah struktur tulang sehingga muka Tulang kita ya? tuh bisa berubah. Yes. Tulang, gigi gitu. Oke. Nah, dokter, thank you so much. Tapi aku mau dokter kasih pesan-pesan terakhir buat pendengar YouTube Cece, buat mereka-mereka ini bisa menjaga kulitnya di rumah. Gimana sih yang cara kita affordable, simple, nggak harus keluarin duit banyak? Gimana menurut dokter tuh apa yang paling penting supaya kulit rakyat dan wanita Indonesia tuh tetap glowing sepanjang 2023? Wow, berat ya. Wow. Berat banget ya, mintanya besar tapi pengen simple. Pinter kan? Berat banget ya. Untuk perawatan mungkin kalau untuk di rumah udah pasti kita kan makan setiap hari, jadi pilihan makan itu sangat penting. Jadi quote yang bilang kayak what 5 you sehat. eat, bukan Oh, bukan. apa yang 4 sehat, kamu 5 makan sempurna. itu ya, yang itu yang kamu tunjukkan itu benar banget. Jadi kalau kalian makannya sehat, terus kurangin junk food ataupun processed food gitu, itu akan sangat berdampak untuk kulit kalian, terutama kalian yang lagi bermasalah. Kurangin gula. Oke. Kita baru makan KFC semalam. Kurangin gula, ya bukan berarti nggak makan sama sekali, itu kan kadang Mengurangi ya. guilty pleasure ya. Mengurangi, tapi tidak juga dimakan tiap hari yes. kan? Karena kita kalau restrict banget malah nanti burn out, abis itu makan terus setiap hari junk food. Jadi dikurangin aja seminimal mungkin, ya sebisa mungkin ya, sebisa banget. Kurangin gula, terus minum air putih seperti yang selalu Cece bilang. Terus juga untuk tidur cukup, olahraga gitu. Jadi harus dikeluarin keringat karena itu juga detoksifikasi. Oh iya. Terus skincare. Nah, untuk skincare sebenarnya kalau kalian punya rutin sendiri, it's okay. Tapi buat kalian yang belum punya, kalian at least butuh lakukan basic skincare aja dulu, yaitu membersihkan kulit basic, yaitu double cleansing. Habis itu kalian gunakan moisturizer, habis itu sunblock yang paling penting gitu. Oke. Itu yang di rumah, jangan lupa untuk ke klinik kecantikan. Itu supaya glowing sepanjang 2023. Thank you so much Doktif udah mampir ke YouTube saya. Cie, tiba-tiba formal gue di YouTube aku hari ini. Don't forget ya, buat kalian to like, subscribe, dan komen, dan tombol loncengnya ya. Bunyikan loncengnya di atas ini supaya nanti ketika aku upload kalian bisa lihat terus ya. Bye-bye.